ada sebuah gejala kemarau yang bisa menimbulkan kebakaran. Saya sudah peringatan ini akan terjadi, sesar Lembang ini akan terjadi di tahun 2026. Tanah longsor dan juga angin yang sangat kencang yang membuat hal kemarin itu terjadi lagi di mana badai dan taifun yang seharusnya tidak ada di Indonesia ini akan terjadi di Indonesia. Tapi juga saya takut bisa saja karena gempa ada tsunami besar yang akan terjadi di tahun 2020. Bahkan ini akan menimpa satu orang yang kalau kita bilang kayaknya orang ini nggak akan mungkin berpisah, nggak akan mungkin kasus, sangat-sangat mesra, tapi ternyata di balik itu banyak hal-hal yang mereka ini sembunyikan. Penyanyi sebenarnya senior, hal yang sangat besar akan terjadi dan ini dimunculkan untuk pengalihan perhatian. Dua hari usia tahun 2026, tanda-tanda bahaya sangat banyak yang sudah mulai dirasakan. Bencana bisa dimulai dari banjir dan tanah longsor di awal-awal tahun. Kemudian akan ada pergeseran di lempeng Lembang yang mengakibatkan bencana besar, terutama akibat gempa bumi. Mulai memasuki triwulan pertama, bencana mulai beralih ke gempa-gempa yang lebih besar. Dan salah satu dampaknya akan terjadi tsunami yang menakutkan. Kondisi semakin memprihatinkan karena kemarau juga akan datang dengan durasi yang sangat panjang. Lantas, bagaimana kondisi sosial dan politik tahun ini? Benarkah akan banyak kasus-kasus mengemparkan terjadi? Lalu seperti apa kehidupan di panggung para selebriti? Mungkinkah akan ada pasangan senior yang bercerai? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan tahun ini sesungguhnya dibuka dengan banyak hal positif. Apalagi sejumlah momentum penuh perenungan dimulai dari awal-awal tahun. Tapi awal yang baik ternyata tidak selalu diiringi oleh banyak kebaikan yang lain. Dan jangan kaget jika merujuk sinyal-sinyal yang muncul dalam kartu tarot yang dibaca Denny Darko, akan ada peristiwa duka. Duka akibat tragedi kebakaran besar yang mengejutkan. Kebakaran yang mengerikan ini adalah efek musim kemarau yang juga sangat ekstrim. Kemarau panjang itu bagian dari musim yang berganti secara salah dalam siklus alam yang bisa berubah dalam seketika. Ini juga harus ada sebuah gejala kemarau yang bisa menimbulkan kebakaran. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan yang mana ini sangat pengaruhi seperti di 2025-2024. Manusia yang semakin, mereka ini karena sosial media, mereka ini menjadi angkara, mereka menjadi menghalalkan segala cara dan alam pun merespon itu. Sebenarnya apa yang dilakukan alam ini berusaha untuk menyeimbangkan. Tetapi ya seperti kita tahu saat alam berusaha untuk menyeimbangkan, kadang-kadang banyak hal yang terus kemudian terjadi dan masyarakat ini yang tidak siap itu terpaksa harus menjadi korban dari satu bentuk penyeimbangan yang terjadi tadi. Bencana yang juga seolah menjadi langganan banjir. Di sejumlah wilayah, banjir disertai tanah longsor yang bisa mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Sumatera pada November tahun lalu masih meninggalkan duka sangat dalam. Tapi di tahun ini, banjir akan kembali datang. Salah satu daerah yang harus segera melakukan langkah antisipasi adalah Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Masih berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, tapi tanah longsor, air rob ini naik, tapi ya menimbulkan kerugian berupa materi, jiwa nggak terlalu banyak. Berikutnya, bencana yang kemungkinan muncul kemudian adalah gempa besar, terutama akibat sesar lembang yang mengalami kontraksi. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko memberi penjelasan tentang semua itu. Setelah gempa yang menakutkan disusul dengan banjir dan tanah longsor, dua bencana itu seperti selalu datang bersamaan di akhir dan awal tahun. Selain itu, Indonesia juga akan mengalami fenomena-fenomena alam yang tidak semestinya, sehingga semua wajib berhati-hati. Saya sudah peringatan ini akan terjadi, sesar lembang ini akan terjadi di tahun 2026, dan ini sepertinya nggak akan terjadi cuma sekali. Sayangnya ini akan terjadi pertama, memakan korban, baru kedua ini mitigasi baru dilakukan. Adanya juga sesuatu yang sebenarnya kita tahu ini tuh positif, hitam dan putihnya itu sudah jelas di sini. Berkaitan dengan adanya satu tanah longsor dan juga angin yang sangat kencang yang membuat hal kemarin itu terjadi lagi, di mana badai dan taifun yang seharusnya tidak ada di Indonesia ini akan terjadi di Indonesia. Potensi gempa yang sangat besar terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Jawa Barat, bisa memicu bencana lain yang bermunculan. Jadi semua memang harus berhati-hati menjalani tahun ini yang masih penuh dengan misteri. Salah satu misteri yang sangat menggelisahkan adalah bencana besar setelah tsunami muncul dan menghancurkan. Daerah-daerah yang berada di pesisir dan selama ini pernah mengalami gempa besar harus waspada. Sebaiknya segera tinggalkan pantai agar tidak menjemput mara bahaya. Tapi juga saya takut bisa saja karena gempa ada tsunami besar yang akan terjadi di tahun 2020. Lantas benarkah banyak terjadi fenomena sosial yang mengenaskan? Akankah terjadi ledakan pengangguran akibat kecerdasan buatan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana yang terus terjadi membawa dampak yang sangat buruk tidak hanya bagi para korban, tapi juga mereka yang tidak terdampak. Kondisi itu semakin mengenaskan karena muncul fenomena sosial yang menakutkan. Karena orang akan dengan mudah melakukan aksi-aksi penipuan secara vulgar. Fenomena yang akan terjadi secara besar-besaran di akhir tahun itu semakin memberi bayangan suram di tahun 2026 ini. Canggihnya kemajuan teknologi, terutama dalam soal kecerdasan buatan, bisa membawa dampak buruk karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhati jahat. Banyak satu upaya penipuan-penipuan yang terjadi di mana-mana yang harus diwaspadai, terutama saat orang-orang berusaha untuk mengenalkan sebuah hal yang baru dan bisa mendatangkan uang, klaimnya begitu. Dan ini akan membuat banyak juga, tapi ini baru di akhir tahun 2026 menuju 2027 ya. Situasi sosial memang berangsur memburuk di tahun ini. Tidak hanya masalah kejahatan dan penipuan yang semakin banyak, tahun ini juga ditandai semakin minimnya pekerjaan. Akibat dari semua itu, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran yang memiliki dampak lebih buruk dari apapun. Para pekerja akan kalah saing dengan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Banyak perusahaan yang mengandalkan artificial intelligence sehingga terjadi ledakan pengangguran di seluruh negeri. Nah, hati-hati karena PHK massal akan banyak terjadi karena AI ini, gelombang ini terjadi di seluruh dunia. Walaupun nanti sayangnya akan digunakan sebagai sebuah tunggangan politik, tapi saya melihat ini sebagai sebuah salipan di tikungan. Kalau ternyata kita bisa menggunakan, maka kita akan bisa
memulai usaha kita sendiri menggunakan AI, mulai belajar untuk menyelesaikan permasalahan yang kita sekarang hadapi dalam bisnis menggunakan AI, bahwa AI itu sudah ada dalam genggaman, itu adalah hal yang paling utama. Tidak hanya masyarakat kelas bawah yang harus berhadapan dengan kondisi sulit, mereka yang memiliki posisi mapan juga tidak lepas dari problematika. Figur-figur publik, terutama dari kalangan politisi, harus selalu mawas, waspada, dan tidak lengkah dalam menjaga diri. Ada api dalam sekam yang sangat berbahaya, terutama bagi para pejabat yang seolah memiliki nama harum di tengah masyarakat. Pengaruh tahun dengan shio kuda api juga sangat berbahaya bagi yang senang pencitraan. Tetapi memang hal-hal yang sifatnya itu api di dalam sekam ini akan muncul, dan ini akan muncul di banyak segmen. Misalkan kalau di pemerintahan, orang-orang yang mengaku koalisi pemerintahan ini akan terlihat mana yang sebenarnya memiliki hidden agenda, yang mana kalau ini tidak difasilitasi, mereka ini akan berusaha untuk merongrong dari dalam. Pun juga dengan hubungan di antara orang-orang yang saat ini itu, ya kalau seandainya kita bicara tentang hubungan antara artis, hubungan antara orang-orang dan juga pekerjaan mereka, akan ada upaya untuk menahan dulu, tapi kalau ternyata ini tidak bisa diredam, ini akan dibongkar. Mereka yang punya nama populer sesungguhnya juga bukan sosok-sosok yang tidak dalam mara bahaya. Malah, orang yang namanya seterkenal Deddy Mulyadi bisa dengan sangat mudah dijatuhkan. Kepada mereka yang ketenarannya sangat besar, harus selalu berhati-hati, terutama menghadapi lawan-lawan politiknya yang ingin menjatuhkan. Popularitas Ridwan Kamil saja bisa berubah menjadi momok menakutkan, bahkan hingga menghancurkan reputasinya sebagai tokoh publik. Jadi hati-hati. Jadi ini pun akan juga menjadi sebuah sinyal yang harus hati-hati terhadap orang-orang, terutama yang seperti Kang Emil, orang-orang yang memang dia ini menjadi sangat populer. Dan orang-orang menaruh perhatian yang sangat besar pada orang ini. Misalkan seperti Kang Deddy Mulyadi atau misalkan Pak Purbaya, hati-hati karena gelombang cancel ini bisa mengintai setiap saat. Dan mereka ini bisa dan sangat mungkin untuk dikorbankan demi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari hal yang ada itu tadi. Lalu bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah akan ada artis senior yang rumah tangganya hancur? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2026 sepertinya akan menjadi tahun runtuhnya banyak rumah tangga artis. Tapi yang paling mengejutkan adalah perceraian yang dialami pasangan senior yang sudah sangat lama menjalani kehidupan rumah tangga. Lebih tragis lagi, pasangan ini sejatinya menjadi contoh bagi pasangan-pasangan lainnya. Tapi justru di saat jadi teladan, malah pernikahannya berantakan. Orang juga tidak pernah menyangka pernikahan artis ini mengalami masalah, karena selama ini keduanya dikenal jauh dari gosip miring. Nanti ini akan ada gosip yang gak kalah besar. Bahkan ini akan menimpa satu orang yang kalau kita bilang kayaknya orang ini gak akan mungkin berpisah dan gak akan mungkin kasus. Mereka ini kayak pasangan yang sangat mesra, tapi ternyata di balik itu banyak hal-hal yang mereka ini sembunyikan. Ini seseorang yang kalau kita bilang, mungkin kalau dibilang dulu selebriti, iya, tapi kalau sekarang mungkin kita bilang ini ya seseorang yang sangat terkenal. Masih dari kalangan para selebriti, bakal terjadi penangkapan seseorang yang sangat terkenal. Ia ditangkap karena kasus narkoba. Orang ini sesungguhnya memang sudah lama menjadi target operasi
hanya saja sengaja dibiarkan untuk sebuah tujuan. Penangkapannya yang menghebohkan akan diikuti dengan penangkapan-penangkapan yang lain. Bahkan ada seorang artis muda yang juga ditangkap karena narkoba. Seorang yang saya katakan ini bisa saja dia ini artis tapi juga jabat ya, atau intinya adalah dia ini sebenarnya orang-orang itu udah tahu dia ini seorang yang menggunakan, tapi tidak pernah diekspos. Dan terus kemudian akhirnya, ini kabuannya sebenarnya, dia akhirnya tertangkap. Sebenarnya di tahun sebelumnya orang ini mungkin pernah viral tapi bukan perkara narkoba. Bilang pejabat bukan, penyanyi sebenarnya, senior, dan sepertinya dia akan, ya artinya bisa saja, nah benar ada satu hal yang sangat besar akan terjadi dan ini dimunculkan untuk pengalihan perhatian. Fenomena sosial yang juga akan menarik di tahun 2026 adalah munculnya kreativitas yang viral luar biasa. Gejalanya memang belum terlihat karena kemunculannya akan sangat mengejutkan, bahkan tanpa pernah disangka-sangka. Kreativitas yang menggetarkan ini malah datang dari sebuah wilayah yang sangat jauh. Sesuatu yang dibawakan bakal mengguncang industri kreatif sehingga gelombang para peniru berdatangan. Jadi ada sebuah berlatar kreativitas akan muncul dan ini akan membawa sebuah hal yang menular menjadi viral dan terjadi di mana-mana. Mungkin kalau boleh saya bayangkan itu lebih mirip seperti viralnya Tabola Bale, viralnya statue dan juga garam dan madu. Nah itu seperti itu. Tapi ini akan membawa artis lokal ini menjadi internasional bahkan. Nah, adanya booming untuk memproduksi konten-konten seperti drama Cina, menguras emosi, ada settingan-settingan yang akan terjadi antara beberapa public figure dan artis. Kita akan tahu bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki rasa cinta yang sesungguhnya, tapi demi konten ini mereka itu menunjukkan apa yang diinginkan oleh pemirsanya, dan ini lumayan menyita perhatian kita. Kita akan bingung membedakan antara ini sebagai sebuah pengalihan perhatian atau bukan, tapi ya sejatinya manusia itu selalu seperti itu. Media sosial nyatalah mengantar banyak sesuatu yang viral. Sebagian bernilai positif, tapi tidak sedikit yang justru menghancurkan karena bermuatan negatif. Salah satu yang paling terlihat adalah rumor tentang Pulau Bali yang sepi dari para pelancong. Malah, ada yang menyebut Bali sesepi ketika pandemi COVID-19 menyerang dunia. Semua itu adalah buah dari pemakaian sosial media yang punya daya hancur sangat besar. Dan akan banyak sekali satu disrupsi yang sangat besar. Kalau kemarin dimulai dengan COVID, maka mungkin 2025 ditutup dengan adanya sebuah rumor Bali ini, ya Pulau Bali ya, rasanya kayak lebih sepi karena kondisi ekonomi atau apa ya, kondisinya kayak COVID dulu seperti itu. Kita akan tahu bahwa gelombang sentimen dan persepsi di sosial media ini akan bisa menghancurkan. Betul, di sisi lain ini akan bisa membuat viral, tapi banyak orang lupa ini bisa menghancurkan dalam seketika. Maka harus hati-hati dan bijaksana, akan banyak sekali cancel yang akan terjadi, tapi ini sebuah upaya kita untuk bisa menyalip juga di tikungan. Maka kalau ditanya orang-orang yang selamat adalah orang yang menggunakan teknologi dengan bijak. Orang-orang yang akan sial adalah orang-orang yang tertangkap melakukan hal yang tidak mereka inginkan dengan teknologi yang tidak bijak. Tahun 2026 sudah dimulai. Hari ini, hari kedua bulan Januari, ada bayang-bayang malapetaka yang belum hilang. Sisa-sisa bencana yang menggempur sepanjang tahun 2025 masih akan dirasakan di awal-awal tahun ini.
Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.